Oh, keluar nih, keluar nih. Awakmu gitu lemu. Kamu gak mau syuting ya? Udah. Ya, namanya apa nih? Laila, Mirna. Yang di landasan Landasan teori. Jadi bikin landasan teorinya kayak mana gitu ya? Yang bagus kayak apa gitu. Mirna udah bikin landasan teori? udah yang kemarin kenal tak cari lagi tahu semua terus belum mengerti. Landasan teori. Laila ini bikin ya landasan teorinya ya? Oke, landasan teori ini kan adanya di bab 2. Banyak yang sebenarnya ada yang memisah ya. Landasan teori itu memang nanti kaitannya dengan hipotesis. Meskipun jangan kaget kalau kamu membaca deskripsi mungkin di kampus lain itu dia ada juga yang di bab 1 ataupun bab 3 bahkan. Dan kebanyakan ada yang nggak paham. Kemarin ada nih ya di kampus sebelah di tetangga ada anak bimbingan atau saya penguji itu hipotesis, nggak bisa bedakan hipotesis statistik sama hipotesis yang nyambung dengan rumusan masalah. Ini harus bisa bedakan. Kalau ada kan hipotesis HA, H0, HA diterima, ditolak, gitu ingat ya, statistik ya. Pak Rudi mesti ngajari ya gitu. Nah, itu beda dengan hipotesis ketika kita membicarakan dengan rumusan masalah kita. Nah, ya fokusnya kan cuma ke landasan ya. Aduh, butuh landai tanah bumi. Butuh landai tanah bumi. Kaulah sandaran hati, sandaran hati. Landasan teori. Apa sih landasan teori itu dan bedanya dengan tinjauan pustaka ya? Itu apa? Jadi kita harus paham dulu ya kalau di bab 2 di proposal penelitian skripsi namanya. Ada yang menuliskan itu tinjauan pustaka, isinya apa aja kan gitu. Ada yang pertama A, itu kajian pustakanya. Nah, kemudian B, itu landasan teori. Baru C, dia hipotesis. Ada yang seperti itu. Ada yang tinjauan pustaka itu langsung pada sub-sub judul namanya. Misal kalau kamu membahas tentang SNET, ya bionekonomi langsung ngobrol tentang, bercerita tentang SNET. SNET itu apa, komposisinya apa saja, bahannya apa-apa, itu dijabarin gitu ya. Terus hubungannya dengan material pemerian, misal menggunakan minyaknya itu apa aja, karakternya gimana, sifat fisika kimia kayak apa gitu ya. Tapi ingat, kita ngikutin saja pola-pola yang sudah ada pada suatu petunjuk yang sudah ditetapkan ya. Kalau kita tinjauan pustaka nanti ada landasan teori dan ada hipotesis, ya udah berarti bab 2 tinjauan pustaka itu ada 3 poin. Kajian pustaka, atau nanti orang juga akan menulisnya macam-macam. Ada yang ngomong telaah pustaka gitu. Nah, di bagian pertama ini itu tuh mengungkap artikel-artikel yang berkaitan gitu ya, dan menuliskan dalam suatu telaah atau kajian tadi yang umum. Misal di latar belakang sudah ngomongin SNET, bahwa SNET ini menjadi suatu terobosan bla 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 gitu loh. Nah, tapi di latar belakang itu tidak memunculkan pengertian SNET, karena memang latar belakang itu ngapain menuliskan definisi, menjabarkan tentang SNET itu nggak pas. Di latar belakang bukan itu, tapi definisi, penjelasan lebih detail itu akan dituangkan di dalam kajian pustaka atau telaah pustaka yang merupakan bagian dari tinjauan pustaka. Nah, SNET dijelaskan definisinya menurut si A, si B, ini, ya kan? Nah, itu
kajian pustaka ke pustaka. Sama ya, nanti ngomongin nanoemulsi, ngomongin tentang komponen senyawa aktif misal, atau kalau farmakologi ngomongin misal menggunakan ekstrak, ngomongin tanamannya, ekstraknya, ngomongin tentang efek farmakologinya gitu kan, itu detail kayak gitu. Kemudian itu oke, udah selesai nih, telah pustaka selesai gitu ya. Kemudian kita membahas tentang landasan teori, kan masuk di situ loh. Nah terus bedanya apa landasan teori itu dengan telaah atau kajian pustaka tadi gitu loh. Nah landasan teori itu singkat ceritanya nanti itu tuh sesuatu yang inti dari yang ada di kajian pustaka tadi, dan tentunya landasan teori ini harus bisa mengurai dengan detail apa yang menjadi poin di hipotesis. Jadi terkait nggak antara nanti di kajian pustaka tadi landasan sama hipotesis berkaitan nggak? Itu berkaitan. Ya, jadi ada benang merahnya. Bahkan ketika kita mengkaitkan dengan latar belakang landasan teori hipotesis, ada kaitannya nggak? Ada. Bahkan kajian pustaka ya ada. Berarti overall secara keseluruhannya tinjauan pustaka bab 2 itu harus nyambung nggak dengan bab 1? Harus banget nyambung. Terus kalau ditarik lagi dengan bab 3 di metode, tinjauan pustaka itu harus nyambung nggak dengan metodenya? Nyambung. Jadi hari ini kita membahas tentang benang merah. Benang merah antara bab 1, bab 2, bab 3. Kita mulai dari landasan teori, karena tadi ditanyakan landasan teori. Oke, nah harus mengurai apa nih, nulis apa di landasan teori kan gitu. Nah kita akan melihat dulu hipotesis kita. Oke, ini saya contohkan ya hipotesisnya. Misal nih, hipotesis ini perlu dibalik lagi ya, diingat kembali. Kalau kita membuat suatu hipotesis berarti kita melihat rumusan masalah kita. Jelas nyambung kan, berarti bab 1, bab 2 nyambung. Rumusan masalahnya 3, maka kita rumusan masalahnya 3, tujuannya ada 3, hipotesisnya juga harusnya ada 3. Nanti kesimpulannya juga harus ada 3. Nah, di sini kita cek rumusan masalah pertama itu sudah sesuai nggak dengan hipotesis pada poin pertama. Baik. Udah sesuai nggak yang punyamu? Kamu coba lihat di sini. Yang rumusan masalahnya, apakah faktor-faktor yang dimasukkan dalam rancangan optimal mixture design akan mempengaruhi respon? Nah, terus kamu jawab sementara di hipotesisnya apa tuh? Di hipotesisku, Faktor terpilih dalam rancangan optimal mixture design dapat mempengaruhi respon pada formulasi metode resin. Poinnya di mana? Dapat. Ya kan? Dapat mempengaruhi. Karena rumusan masalahnya sudah jelas kok di situ. Kemudian kita perlu melihat lagi faktor terpilih itu apa, kan gitu. Atau itu nanti dijelaskan di hipotesis atau eksplisit seperti ini ya, terpilih. Kalau menurut saya ya, faktor terpilih ini kalau aku silai, faktor terpilih ini harus kamu jelaskan dengan poin yang lebih detail ya. Jadi faktor misal apa, jenis minyak ya, faktor konsentrasi minyak, faktor konsentrasi minyak, kamu pakainya apa? CPO misal, CPO. Kemudian konsentrasi surfaktannya apa? Kemudian konsentrasi kosurfaktannya apa? Itu disebutin aja sih, nggak apa-apa, kan jelas. Bahwa konsentrasi dari masing-masing itu dan pemilihan jenis itu akan ngefek gitu loh. Kan gitu loh, akan memberikan suatu pengaruh di dalam respon yang diamati. Ya, jelas lah ya. Itu kan sesuatu yang mudah diukur ya, dan di sini ciri-ciri khasnya hipotesis itu sebenarnya bisa diukur dan kita sudah akan tahu jawabannya sebenarnya, meskipun kita masih ragu kan gitu. Nah pembuktiannya ya nanti di penelitiannya. Nah tapi di hipotesis ini karena kita sudah menuliskan statement bahwa ini akan berpengaruh loh, akan mempengaruhi respon gitu loh. Nah faktor-faktor 3 tadi itu tuh udah dengan jelas akan mempengaruhi, dapat mempengaruhi respon. Terus bukti ilmiahnya apa? Kan next question-nya kayak gitu lah. Bukti ilmiah mungkin apa? Di mana? Ada di landasan teori. Nah di landasan teori itu kamu akan mengurai bahwa minyak gitu ya, minyak
pada umumnya dari banyak penelitian si A, si B itu mempengaruhi ukuran snapnya, mungkin mempengaruhi karakter nanoemulsinya, dilihat dari parameter zeta, pi, size droplet dan bla 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 bla. Itu kan banyak tuh kan, artikelnya udah kamu baca lah ya toh. Nah, itu kamu masukkan, berarti di situ adalah ciri khasnya adalah bukan lagi definisi atau penjelasan, tapi lebih cenderung pada hasil-hasil penelitian yang sudah ada itu kayak mana. Ya toh, berarti kan jelas toh di situ. Lebih arahnya benar-benar real hasil orang lain kayak mana. Dan itu ternyata membuktikan bahwa ketika kita merubah jenis minyak, merubah konsentrasinya, ternyata hasilnya atau responnya terhadap si snap misal itu beda loh gitu. Jadi jelas toh di sini ya, clear ya di sini toh. Itu baru ngomongin faktor yang satu tadi. Misal kamu kan udah jelas tadi nyebutin 3 kosurfaktan. Nah, di mana peran surfaktan itu bisa mempengaruhi hasilmu itu? Oh, ternyata surfaktan ini akan lebih berpengaruh misal nanti terhadap terbentuknya suatu tetesan di nanoemulsinya atau proses terbentuk emulsifikasinya, mempengaruhi lamanya waktu emulsifikasi misalnya itu ya. Jadi waktu emulsifikasi mungkin nanti kamu baca-baca ada nggak artikel yang mendukung bahwa ternyata itu pengaruhnya besar itu dari si surfaktan misalnya. Ya kan, karena prinsip si emulsi bersatunya minyak oil ya, oil dari oil sama si water airnya bisa bersatu gitu kan emulsi. Konteksnya nanti secara teori atau bentuk suatu droplet gitu. Itu kan karena adanya surfaktan. Jelas ya di sini ya, satu kayak gitu. Berarti di landasan teori setidaknya itu dalam 1-2 paragraf atau berapa terserah itu makanya ya dalam satu hipotesis tadi itu tuh bisa di landasan teori itu didukung dengan 2-3 terserah berapa kedalaman tergantung kedalaman paragraf yang memuat uraian lebih detail dari penjelasan yang ada di poin-poin hipotesis. Iya toh? Paham toh di sini? Kalau di hipotesisnya bilang faktor terpilih dalam perancangan I optimal tadi ada 3 disebutkan, konsentrasi minyaknya sekian, jenis si minyaknya itu apa, surfaktan apa, itu dapat mempengaruhi respon. Itu kan jelas banget tuh, hipotesisnya udah jelas banget itu. Kayak punya ini kan juga bisa nanti disesuaikan dengan rumusan ya M. Kamu kan juga pakai desain sama aja, buat aja sama gitu loh. Toh penelitian kalian itu sebenarnya tipe dengan objek yang berbeda gitu, model yang berbeda, sekian formula yang berbeda. Nah, itu apa yang mempengaruhi? Kalau kita terlalu kesusahan gitu ya dengan Pak artikel di peel off itu masih langka gitu ya. Kita bisa mencari sesuatu yang formulanya itu pendekatannya itu sama, mirip, memiliki kemiripan. Bentuk peel off itu paling mirip dengan apa? Bentuk semi solid toh, masih tetap aja toh. Nah, cari yang arahnya itu masih sama-sama semi solid. Jangan terus bandingin mbek snack, bandingin mbek tablet itu ramah. Bandingkan aku dengan dirinya. Ya, ingat, berarti landasan teori itu adalah bentuk penjelasan secara ilmiah data-data pendukung dari penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjelaskan lebih detail poin hipotesis yang ada. Nah, kalau kamu bisa ngomong bahwa ketiga faktor tadi Pak itu mempengaruhi Pak nanti pasti dapat mempengaruhi respon, buktimu apa? Kalau jadi penguji cuma tak gituin aja, tak balik aja. Jadi nggak bisa sembarangan bikin hipotesis. Oh, ada Pak buktinya gini-gini nih. Terus saya minta tolong tunjukkan di naskah Anda di bagian mana Anda ngomong itu. Nah, harusnya ada Pak di bab 2. Ya, di mana gitu loh. Kalau landasan teorinya ngawur, nggak cocok dengan hipotesis, udah skakmat di situ. Ya toh. Atau asal-asalan. Dulu waktu S1 mungkin aku juga masih asal-asalan gitu ya. Tapi sekarang semakin kita belajar ya harusnya kita sudah mulai menata. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan?
Aku udah bikin kok. Landasan teori. Udah sampai situ juga loh? Belum? Bab 2 akhir pucuknya hipotesis. Bab 1 belum? Sudah. Udah lah. Coba tak coba di sini. Tapi belum mantap kalau yang bab 2. Ya. Aku pengen kalau kita menulis di bab 2 itu benar-benar nanti pun sebenarnya bisa ada luaran. Kalau guruku ya selama kemarin S3 itu selalu ngajar sebenarnya antara dari bab 1 sampai bab 5 kalian mulai proposal sampai nanti dapat hasil semprot sempas itu tuh akan berguna semua nanti. Data kamu itu jadi luarannya publikasi artikel di original research ya. Di bab 2 kamu itu akan jadi suatu review atau mini review sebenarnya. Nah makanya kita nggak bisa basing-basing gitu loh. Jadi di landasan teori pun harusnya ayatnya kuat. Oke, nyambung ya. Jadi kalau kita membicarakan hipotesis, ada landasan, ada kajian. Nah ini biar Emi mumpung bisa melengkapi nanti ya. Kalau kita membicarakan kajian yang pustaka tadi, itu lebih pada penjelasan. Kalau kayak peel off gitu ya. Definisi peel off itu ada belum? Atau kayak mana? Ya toh. Nah itu di kajian pustaka, pustakanya. Jam segini Laila ngop-ngop lain. Kuliah itu kayak orang udang, orang Jawa kayak udang, lingsir, wangi, lingsir wangi itu bukan untuk horor, itu kan kidungnya Sunan Kalijaga untuk fokus gitu ya, mengingat kembali, ya kayak gitu. Bapak, telepon.